selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Sore ini pembicara yang akan menyampaikan materi adalah Mas Kunto Wijayanto, sehari-hari mengajar di Universitas Jakarta jurusan arsitektur. Kemudian juga anggota tim sidang pemugaran Provinsi DKI Jakarta, menjabat juga di Direktur Eksekutif BPPI, Badan Pelestari Pusaka Indonesia. Ya, sore ini akan menyampaikan topik yang menarik. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Oke, terima kasih Mbak Ria. Saya sebetulnya diminta oleh Mas Adi untuk membuat satu diskusi pancingan sebetulnya, karena saya juga bukan ahlinya mengenai pelestarian cagar budaya, pusaka, warisan di Prancis. Jadi karena kemarin kan kita sempat dihebohkan dengan terbakarnya gereja ikonik di Paris, Notre Dame gitu. Kemudian beberapa saat kemudian ada respon dari presidennya bahwa kalau bisa 5 tahun kenapa harus 15 tahun dan seterusnya gitu. Jadi alangkah sayangnya kalau momen tersebut tidak kita diskusikan, dan mungkin apa kira-kira yang bisa jadi pembelajaran atau mungkin inspirasi untuk praktek pelestarian di kita. Sebenarnya harus bertanggung jawab soal. Jadi yang akan saya sampaikan di sini sebetulnya bukan pada Notre Dame-nya, tapi dinamika soal kebijakan soal pelestarian, kemudian politik pelestarian gitu di Prancis, terutama nanti ditanya pada Paris sebetulnya, dan bagaimana itu kemudian bisa membantu kita untuk memahami apa sebetulnya yang terjadi dalam diskurs atau wacana mengenai Notre Dame. Familiar dengan kasus kebakaran kemarin? Jangan-jangan ada yang baru tahu kalau kebakaran? Iya, saya baru tahu. Tapi kalau jalan-jalan ke Paris, gitu. Tapi ada yang belum pernah melihat Notre Dame? Ada yang belum pernah lihat ke Paris? Oh, sudah semua kan? Oke. Ya, jadi nanti konteks cerita saya sebetulnya, saya berangkat dari teksnya François Choi. Itu dia menulis beberapa buku. Salah satunya ini. Kemudian dia tuh historian, terus ngajar di sekolah urbanisme di Paris 8. Kemudian tahun 2014 saya terlibat dalam satu riset bersama dengan satu kampus di Prancis, kampus arsitektur, kemudian satu kampus di Chiang Mai, Thailand. Kita coba untuk saling sharing gitu ya, untuk memahami bagaimana development dari konsep heritage di masing-masing negara untuk studi komparasi. Jadi menariknya memang dari hasil riset kami ya, minimal antara Indonesia dan Thailand itu jalannya beda gitu. Sederhana sebetulnya, setiap negara itu ternyata punya konsep atau sistem heritage itu enggak sama. Jangankan konsep, ya pastinya kalau soal bahasa saja sudah jadi perdebatan gitu ya. Di sana dengan bahasa mereka, kemudian kita dengan bahasa kita gitu. Cuma salah satu pertanyaan dalam riset kami juga, kemudian apa yang menjadi akar atau asal usulnya dari konsep heritage. Sebut saja asumsi misalnya itu dari Eropa Barat gitu. Kemudian bagaimana itu ditransfer ke kita, Indonesia dan Thailand. Kemudian bagaimana terjadi pergeseran-pergeseran gitu. Itu yang menjadi salah satu poin menarik dari riset yang kami lakukan. Sampai sekarang risetnya belum selesai. Luar biasa sekali. Jadi ini yang terjadi kemarin. Notre Dame terbakar tanggal 17 April, kalau nggak salah 17 April, jadi sudah sekitar 1 bulan yang lalu.
Kalau orang Perancisnya ngeliat ini sambil nangis-nangis gitu ya. Kemudian di beberapa surat kabar di sana, di halaman depan itu satu halaman depan penuh gitu untuk menggambarkan apa kejadian kebakaran ini. Sambil baca doa, undang gereja terus bacain Bapak kami salam Maria. Baca doa. Nanti sama doa. Kalau baca doa mungkin kebakarannya cepat selesai. Tapi ternyata penyelamatnya didatangkan Tuhan melalui pemadam kebakaran. Katanya pemadam kebakaran bisa dengan segera tidak hanya memadamkan apinya, tapi bisa menyelamatkan artefak-artefak yang ada di gereja. Jadi luar biasanya sorpompinya Paris itu ternyata SOP-nya tidak hanya memadamkan kebakaran, tapi juga menyelamatkan. Museum Bari harus belajar, ada orang DKI. Tapi ada TSP Pak. Ada TSP bertanggung jawab. Ya ini hasilnya ya gitu. Setelah kebakaran kemudian seperti ini, kalau dugaan ahlinya sih ya, setidaknya perlu 4, 5, 6 bulan untuk sekedar diagnosis apa sih dampak kebakaran terhadap si gedung ini gitu. Tapi nanti diskusi mengenai itu belakangan. Tapi ini sebetulnya yang lebih bikin kaget lagi. Ini dan gambar-gambar yang lain ya, mungkin ibu dan teman-teman sekalian sudah melihat gitu. Jadi mau akan kita bawa kemana Notre Dame? Yang mulai aneh, saya herannya kok masih muncul saja ide-ide baru gitu. Ada yang mau bikin kolam renang katanya di atas itu, yang paling baru itu. Ada yang dari kristal, ada yang dari apa gitu. Luar biasa sekali. Oh, arsitek di sana tuh cukup punya waktu luang gitu untuk mikirin kayak ginian. Ini yang buat poster. Poster. Oh iya poster. Kerjakan gitu ya. Dan posternya juga gitu. Oke, jadi si Presiden Prancis Macron bilang kita perlu bikin sayembara internasional sih. Kalau Museum Bahari kebakaran perlu sayembara internasional. Penunjukan langsung. Oke. Berarti ini proyeknya 50-an M tapi katanya. Padahal tinggal nunggu sumbangan dari pemilik Louis Vuitton. Oke, jadi poinnya sana diskusinya ada 3 bagian. Pertama, bagaimana di Prancis gitu ya konsep mengenai heritage, terutama urban heritage itu muncul. Kemudian nanti bagian kedua yang penting dan menarik sebetulnya, bagaimana konsep mengenai heritage itu kemudian tidak hanya menjadi isu heritage, tapi terintegrasi dengan isu pembangunan perkotaan. Jadi kita nggak usah melihat heritage di Prancis itu hanya dari pemahaman kita mengenai heritage yang kita tahu. Karena di sana heritage itu sudah menjadi bagian dari pembangunan perkotaan yang kita lihat. Kemudian yang berikutnya update kita terhadap kasus kebakaran Notre Dame. Oke, kalau kita bicara mengenai heritage cagar budaya warisan di Prancis itu setidaknya ada 3 konteks yang melatar belakangi perkembangan konsepnya. Yang pertama itu konteks nasional. Saya sendiri tidak begitu familiar dengan gejolak politik di Prancis, tapi saya yakin ibu dan bapak sekalian familiar dengan revolusi Prancis. Ya, revolusi Prancis dari monarki kemudian menjadi republik. Republiknya sendiri kemudian berkembang sedemikian sampai sekarang namanya Republik kelima gitu ya. Kemudian ada konteks administratif, jadi bagaimana Paris, Prancis itu mengembangkan sistemnya. Jadi mereka mulai mengadopsi isu-isu heritage, kemudian itu dilegalkan gitu ya, diadopsi dalam sistem undang-undangannya. Dan yang terakhir soal ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana statement-statement muncul gitu, dari ahli, dari tokoh gitu, yang itu kemudian berpengaruh pada paradigma atau cara pandang terhadap heritage. Nah, konteks kalau di Prancis
Heritage itu bahasa Prancisnya patrimoine, alegori di patrimoine asal-usul, warisan atau asal-usul, cagar budaya asal-usul pusaka. Definisi, pemahaman patrimoine itu sama sebetulnya, jadi warisan. Jadi sesuatu yang kita dapat dari nenek moyang kita, ayah, ibu, karena patri itu kalau nggak salah kan berarti ayah itu ya, dapat dari kita, kemudian bagaimana kita bawa itu untuk ke masa depan. Nah, sama seperti di sini juga, kita punya warisan, di sana patrimoine, kemudian ada heritage. Patrimoine juga berlaku umum gitu. Jadi bisa yang sifatnya tangible, bisa juga yang sifatnya intangible. Hanya untuk yang tangible nanti mengerucut bahwa mereka itu kemudian muncul istilah yang namanya monuments, kemudian monumen historik. Kalau monumen saya yakin teman-teman familiar istilah monumen. Kita juga menggunakan kata monumen, dan monumen itu kan terkait dengan asosiasi. Jadi sesuatu yang diwujudkan untuk mengingat tokoh atau kejadian. Dan monumen itu juga muncul untuk memberi interpretasi ya terhadap posisi seorang saat dia menjadi penguasa. Jadi kalau di Jakarta itu monumen apa misalnya? Monumen nasional paling gampang. Monumen nasional ini mengingatkan soal bahwa kita sudah merdeka, bahwa jelas ada Presiden Soekarno gitu, dan landmark yang lain yang dicita-citakan oleh Soekarno tentunya sebagai monumen mengenai beliau. Nah, kemudian monumen juga mengerucut. Jadi monumen ada yang sifatnya ditujukan untuk asosiasi terhadap personal, tapi juga monumen ada yang namanya monumen historik, yang itu sama-sama bersifat mengingat gitu, tapi dia memang mengingat satu kejadian yang ada di masa lalu, dan bangunan itu dianggap sebagai bagian dari monumen historik. Ya, asal usul. Kenapa orang Prancis sangat peduli dengan monumen historik? Kalau soal mengapa orang Prancis peduli pada patrimoine itu sudah sejak abad ke-12. Tapi kenapa tiba-tiba orang Prancis sangat jadi peduli terhadap monumen historik? Itu momennya pada saat revolusi Prancis. Karena pada saat revolusi Prancis itu ada keinginan yang besar dari rakyat Prancis untuk memutus hubungan dengan masa lalu, dengan monarkinya. Kan mereka sangat muak. Hati-hati ya kalau ibu dan bapak sekalian tidak sengaja membuat orang lain muak gitu ya. Tapi bisa. Jadi segala macam yang ada hubungannya dengan masa-masa monarki itu istilahnya ya, kalau patung dibongkar, kalau bangunan dihancurkan. Jadi kalau sekarang kita familiar dengan istilah vandalisme gitu. Jadi asal-usul kata vandalisme adalah di sini. Tapi ada satu jadi sebetulnya seorang AB ya, AB itu pemimpin gereja yang dia mengingatkan bahwa sudahlah, nggak perlulah kita istilahnya sangat ekstrim sekali menyikapi peristiwa ini, karena mau tidak mau itu adalah bagian dari kita. AB Gregoire ini sebetulnya yang mendorong gitu pemerintah saat itu untuk peduli terhadap peninggalan masa lalu. Jadi punya kenangan mengenai mantan itu kan tidak harus dihapus sama sekali gitu ya. Gitu. Maksudnya ini mantan pimpinannya gitu kan. Gitu. Ini sejak AB Gregoire ini. Jadi tandainya momen patrimoine yang muncul di periode ini pada saat revolusi Prancis, kemudian tokohnya ada si Bapak AB Gregoire ini. Jadi akhirnya kalau ibu dan bapak sekalian ke Prancis kan pasti masih melihat ada bangunan-bangunan peninggalan zaman monarki. Istana kan nggak semua dihancurkan di sana kan ya. Nah, masih ada Louvre, masih ada Istana Versailles gitu ya. Nah, itu gerakan yang dibuat oleh AB Gregoire.
Dan di periode yang berikutnya ya kehidupan berjalan akhirnya normal kembali. Si Napoleon I ini juga apa namanya dia sudah merupakan saat monarki tadi. Ini juga periode di mana yang namanya monumen itu hidup kembali gitu kan. Ini beberapa monumen yang dibuat oleh si Napoleon, Place de Vendôme, kemudian Arc de Triomphe, ini yang tengah yang bisa bantu. Oh iya, di gereja Madrid. Ini seperti karena Napoleon itu kan basisnya militer. Napoleon Bonaparte ya. Sorry. Tahun kok sering pada sering ke Paris. Ya. Tahun kok sering ke Paris ini. Iya. Seperti tempelnya orang-orang militer di sana. Jadi nanti rekomendasi pertemuan hari ini adalah sama-sama ke Paris. Dibiayai oleh IAI. Oke. Kayak dongeng mas ceritanya nggak pernah tahu mas. Ya. Termasuk ini juga momen yang menarik ya pada tahun 1830. Saat ini kan momen ini 1830. 1830 kita perang di Ponorogo. Pas buka puasa, mereka membuat satu. Jadi bayangkan tadi banyak aset-aset heritage kan terbengkalai karena setelah revolusi Prancis tidak diurusi, kemudian tidak dianggap lagi gitu. Tapi pas deadlock si Napoleon Bonaparte itu dia melihat kembali gitu. Dia kan orangnya sangat apa sih istilahnya itu narsisisme ya. Jadi dia buat monumen, kemudian hal-hal yang sifatnya monumental itu diangkat kembali gitu. Dan dia juga membuat satu kantor namanya Inspektor Jenderal des Monuments Historiques yang tugasnya itu untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan bersejarah itu dirawat kembali dengan cara yang benar, dengan kaidah-kaidah. Kemudian kalau perlu ahli arkeologi ya ahli arkeologi silakan. Tapi yang menarik, familiar dengan Viollet-le-Duc yang kemudian dapat proyek Notre Dame membuat menara itu. Dia yang pertama-tama ditawarkan oleh Inspektur Jenderal di Monumen Historik yang pertama. Tolong Viollet-le-Duc, kamu bikinkan beberapa proyek pelestarian. Ada beberapa proyek termasuk Gereja Notre Dame. Tapi yang menarik adalah, ini tadi konteks ilmu pengetahuan. Aduh, sorry, saya lupa. Ada yang tidak bisa bahasa Prancis? Iya banyak. Liburan juga dia nggak bisa. Mohon maaf. Ternyata Viollet-le-Duc itu walaupun dia dipercaya untuk memungkar, konsep dia itu adalah masa lalu ya masa lalu. Lupakan masa lalu, iya. Lepase. Il faut le fouiller avec soin, dengan hati-hati kita meniti kembali masa depan. Makanya Viollet-le-Duc tidak memperbaiki Notre Dame kembali ke masa lalu, tapi dia gitu. Jadi dicatat juga 1830 konsep mengenai pemugaran mulai di Paris, di Prancis, dan tokohnya ada Viollet-le-Duc. Berapa? Nah, Notre Dame sekarang Notre Dame-nya Viollet-le-Duc yang kebakar itu, ya, yang dia tambahkan itu. Tapi jangan percaya diri dulu karena belum selesai. Saya lupa naruh di sini karena kemudian organisasi ini membuat satu unit yang namanya Arsitek de Patrimoine khusus monumen bersejarah. Dan Viollet-le-Duc walaupun mendaftar tidak diterima. Artinya apa? Walaupun dia punya kisah sukses dengan konsepnya ini, bukan konsep ini yang dipakai dalam konteks pemugaran di Prancis sampai sekarang. Gitu. Artinya, kalau kita melihat sekarang ada perdebatan apakah pemugaran Notre Dame harus melihat masa depan atau kembali ke yang kemarin, itu masuk akal.
Jadi jangan sekali-sekali bawa nama Viollet-le-Duc karena bukan dia yang menanamkan konsep mengenai pemugaran dalam konteks pelestarian di Prancis. Itu satu. Dan proyeknya dia ada beberapa itu dianggap kontroversi juga, termasuk si Notre Dame ini. Karena pada saat bersamaan, kalau teman-teman ingat, di sini ada Viollet-le-Duc, sementara di Inggris ada Ruskin yang Seven Lamps of Arctic, yang itu konsepnya sama sekali beda dengan si Viollet-le-Duc. Oke, nah sebetulnya Viollet-le-Duc tidak sendiri. Viollet-le-Duc itu mengembangkan konsepnya, kalau pernah dengar seorang Austria yang mengembangkan ilmu mengenai sejarah kota, dan sejarah kota juga persisnya ya, tapi bagaimana belajar mengenai membangun kota berdasarkan pada pengetahuan terhadap kesejarahan kota yang Camillosite atau apa gitu, pernah dengar ya? Viollet-le-Duc sebetulnya berangkat dari teori-teorinya si Camillosite, bahwa kita itu membangun kota bukan berdasarkan pada kota yang ada. Kota yang ada itu sebagai inspirasi, karena kota itu harusnya terus berkembang gitu dengan segala problematik, dengan segala kebutuhannya. Jadi Viollet-le-Duc dan si Camillosite itu sejalan waktu itu mengenai apa itu pelestarian, apa itu kebutuhan perkotaan. Atau kalau di ya ini juga sama, kalau tadi ada Camillosite juga ada Auler-Riegel tuh sepaham dengan si Viollet-le-Duc. Oke. Nah, ini kisah yang lain lagi terjadi di Paris, tapi cukup monumental dan berpengaruh sebetulnya untuk nanti tahap kedua, bagaimana isu pelestarian kemudian terintegrasi dengan pembangunan perkotaan. Familiar dengan Haussmann? Siapa Pak Haussmann, Pak? Bisa bantu Pak? Tadi yang Pak Arya bisa ceritakan satu kata, dua kata? Nanti aja, oke. Haussmann itu orang yang dipercaya oleh Napoleon III untuk merenovasi kota Paris. Kota, bayangkan yang direnovasi itu kota. Jadi bukan sekedar satu bangunan, dua bangunan, tapi kota. Membuat Paris lebih indah. Dan kebetulan masa-masa itu ya sama seperti kota-kota di Eropa lainnya, akibat revolusi industri ya, atau tanda petik ya, kampung-kampung di kota-kota besar ya, kumuh, sumber penyakit dan sebagainya, sama seperti Indonesia zaman siapa yang orang farmasi itu yang di kota-kota siapa? Temuan Tilema itu, kota-kota harus diperbaiki ya untuk mengatasi persoalan sanitasi, higienis dan sebagainya. Sebetulnya yang ingin dicapai oleh si Haussmann adalah itu, tapi dia nggak mau tanggung-tanggung karena pesan dari Napoleon III juga, ayo kita bikin Paris yang lebih baik. Ini L'Opéra, L'Opéra berarti di sini ya ada operanya, ini kan plus Avenue de l'Opéra. Dia membuat kota yang lebih baik, bangunan-bangunan dibongkar, diperbaiki, termasuk membuat boulevard, jalan-jalan besar yang itu ya kira-kira seperti ini. Contoh ya, ini kira-kira before dan afternya ya, before after. Tadi Avenue Operanya, yang tadinya tuh kok kayaknya melihat bangunan operanya sulit gitu ya, terus bangunan di depannya kok nyepet-nyepeti gitu, bongkar aja gitu, kita jadikan bangunan yang lebih baru lagi. Ya yang pasti ada duitnya dan didukung penuh oleh pemerintah Presiden Prancis waktu itu si Napoleon III. Jadi ini juga ngasih tahu kita bahwa Prancis itu termasuk negara yang mungkin kayak Soekarno ya, pimpinan negaranya itu ngurusin banget gitu ibu kotanya kan, ya, kayak Pak Jokowi sekarang sih mau dipindah itu kan ngurusi banget gitu ya, tapi ya seperti ini. Kalau ingat Museum Louvre, kemudian ada Bibliothèque Nationale Française, kemudian ada bibliotek yang Pompidou,
Itu juga proyek-proyek besar pada zaman François Mitterrand, presiden Prancis juga gitu. Jadi tipe-tipe presiden Prancis itu pengen meninggalkan sesuatu monumen, sama seperti zaman-zaman Napoleon tadi, Napoleon Bonaparte dan raja-raja yang lainnya gitu. Pengen selalu meninggalkan kenang-kenangan, pengen selalu diasosiasikan, pengen ada di mana-mana walaupun dia sudah menghilang tapi jejaknya masih ada, dan ini cukup ekstrim. Dan satu hal yang penting juga terkait dengan heritage dari si Haussmann. Menurut Haussmann, heritage itu bukan pada bangunan, tapi kota itulah heritage itu. Jadi kita tidak melihat bangunan tunggal, tapi keseluruhan kota atau ensemble bâtiment itu merupakan heritage-nya. Maka dia bisa bongkar saja bangunan ini, tapi jadikan satu yang lebih indah. Konsepnya seperti itu. Namanya ini. Jadi blok itu menjadi satu rancangan yang menyeluruh dan homogen gitu. Meskipun bangunannya individual. Dan menurut dia ini akan menjadi landscape kota sesungguhnya gitu. Jadi bukan yang organik seperti itu. Jadi monumen itu bukanlah bangunan yang individual, tapi satu blok itu merupakan monumen dengan elemen-elemen yang ada di situ. Nah, ini nanti implikasinya pada bagaimana kemudian pelestarian dilakukan di Paris, Prancis. Itu efeknya akan kita lihat nanti pada tahun 1960-an. Menteri Kebudayaan Prancis André Malraux membuat kebijakan perbaikan perkotaan. Nah, jadi pada akhirnya Prancis tahun 1913 punya undang-undang tanda petik cagar budaya, jadi loi mengenai monumen historik 1913. Kita 1931. Oke, tidak kalah. Sama. Oke, gak ada masalah ya. Pakai dibaca dulu nggak ada masalah. Apa yang menjadi kriteria dari monumen historik itu disebutkan di Undang-Undang tahun 1913 ini. Jadi apa yang menjadi heritage itu adalah dia punya signifikansi, sejarah, atau seni, kepentingan publik. Ada 3 itu. Sampai di sini ada diskusi dulu. Belum. Sebetulnya yang satu menarik bahwa pelaku utama di sana adalah arsitek. Jadi bukan, kalau di sini mungkin arkeolog misalnya, tapi di sana arsitek. Makanya tadi organisasi yang dibentuk di bawahnya Inspektur Jenderal Monumen Historik adalah arsitek, chef monumen historik atau ACHM. Jadi arsitek. Dan nanti implikasinya siapa yang bisa menjadi arsitek du patrimoine itu adalah orang-orang yang lulus dari sekolah arsitektur dengan spesialisasi pelestarian. Jadi sana ada 3 sekolah, misalnya DSA Patrimoine itu ada di Chaillot, kemudian kalau nggak salah Belleville sama apa itu, masuk ambil DSA itu lulus bisa jadi arsitek du patrimoine. Tapi untuk bisa menjadi anggota dari tadi turunannya arsitek, chef de historik, monumen historik, itu ada seleksi lagi. Kompetisinya cukup ketat karena satu Prancis itu hanya kurang lebih 30-an orang saja. Jadi yang ditugaskan untuk mengurusi nasional monumen skala nasional adalah 30-40 orang itu. Tapi kalau yang arsitek patrimoine ya dia bisa ngurusi yang bangunan-bangunan yang lain gitu. Gimana dia kalau kayak gitu? Dan tugasnya memang hanya itu. Walaupun nggak ada masalah, tugasnya hanya itu. Apanya? Ya, kalau ada yang mundurkan diri atau ya apa, nanti baru bisa masuk lagi. Jadi bukan soal IPTBA ya. Kalau di Jakarta kan IPTBA untuk ngurusin, tapi harus arsitek du patrimoine lulusan dari DSA Patrimoine tadi. Jadi dia seleksi kalau ada yang menggantikan. Untuk yang ACHM, Untuk menggantikan ada seleksi. Ada seleksi.
Kalau di Belanda katanya malah dipilih oleh senior ini. Wah, lebih ini lagi Kalau ya. mau mengundurkan diri, kamu jadi pengganti saya. Sudah ada penggantinya. Kalau di Belanda apa sistem? Arsitek atau apa? Arsitek juga. Oke, ini Keberlanjutan. Ternyata Belanda itu senior baru meninggal. ini nggak usah saja. Oke. Kemudian serat. Nah, jadi kita sudah melihat bagaimana evolusi konsep mengenai heritage di Prancis ya. Kemudian bagaimana heritage itu tidak berjalan sendiri, tapi terintegrasi dengan pembangunan perkotaan. Dan sebetulnya bahkan di dalam undang-undang mengenai monumen historik itu juga disebutkan bahwa yang sekarang itu kita agak memisah-misahkan. Kalau ada kegiatan pelestarian perlu ada mengurus permis de conduire, izin untuk membangun disebutkan di situ. Kita kan pakai undang-undang sebelah gitu untuk ngurusi pelestarian. Tapi di undang-undang di sana disebutkan bahwa pelestarian itu memerlukan izin IMB, izin membangun, dan itu harus diurus, dan yang harus mengurus adalah arsitek du patrimoine untuk skala biasa gitu. Nah, sekarang kemudian urban heritage ketemu dengan persoalan perkotaan. Oke. Siapa yang tidak kenal? Sedih saya pulang dulu. Tapi kan tahu Notre Dame. Tahu. Notre Dame kebakaran, tapi yang Victor Hugo, aduh, yang Hunchback of Notre Dame gitu ya. Terus saya lupa apa. Tapi seseorang yang seseorang lagi, dan dia punya ini credo, sama seperti sebetulnya kalau Ranggo Arsito bilang kalau sudah berapa ratus tahun tuh jangan dibongkar gitu ya. Kalau si Victor Hugo punya ini monumen itu punya dua aspek yang melekat. Aspek fungsi itu melekat pada kepemilikan, tapi jangan lupa ada yang namanya juga aspek keindahan, itu milik semua orang. Jadi dengan pikiran itu nggak bisa sembarangan bangunan itu dibongkar, karena itu berarti melukai hak orang lain. Tapi karena Victor Hugo yang ngomong, jadi kalau saya sebetulnya nggak percaya gitu, bisa apalagi kita orang Indonesia, tanah saya. Tapi beginilah. Dan ini saya setengah mati menjelaskan bahwa di Indonesia itu ada property right sama hak untuk membangun. Itu ternyata susah banget. Tapi kalau di sana oke. Dan orang Prancis jangan lupa, masih ingat Haussmann tadi, kalau raja bilang terabas, apalagi cuma urusan kayak gini kan. Jadi ini menjadi sangat kuat sekali, dan itu kemudian diadopsi tahun 1919. Di sini ada yang planner, pekerjaannya urban planner, berhubungan dengan perencanaan. Tahun 1919 orang Prancis membuat satu cabang ilmu baru, yaitu ilmu tata kota atau urbanisme. 1919 mereka udah ngurusin tata kota. Dan yang menarik dalam urusan tata kotanya adalah, jadi urbanisme itu diterjemahkan sebagai, karena ini kan bidang ilmu baru, jadi harus dibuat definisinya dong. Urbanisme didefinisikan sebagai satu keilmuan yang mencakup soal yang menarik, sejarah. Jadi sejarah itu ditempatkan pertama di dalam urusan perkotaan. Histoire, sejarah, ikut mobilitas, organisasi, pelestarian, administrasi publik. Sejarah ditaruh di urusan paling utama dalam urusan perkotaan. Nanti implikasinya pada saat membuat perencanaan, apa yang harus pertama-tama diselidiki oleh planner? Sejarah kota. Mana namanya strukturnya ini? Kenapa? Yang dilihat kemarin historic urban. Historic urban landscape, layer-layer itu full. Mengadu desa itu. Tapi itu di Prancis, bukan di sini.
Tapi itu tuh tata kota mereka sangat ya, sebetulnya pertanyaan ini juga pertanyaan. Saya pernah juga bikin riset yang sama kan di Itali. Pertanyaan saya ke orang Itali, kebetulan juga arsitek planner. Kalau di sini ada yang namanya kota pusaka atau kawasan perlindungan, kawasan cagar budaya nggak? Nggak ada. Iya, soalnya seluruh Italia itu kawasan perlindungan. Mereka yang malah heran. Ya kita harus ngurusin perlindungan, mau setiap jengkal tanah di Italia itu semua adalah situs gitu kan. Oh iya ya. Tapi kan Indonesia juga gitu, enggak? Kita punya banyak kota pusaka, ada 50 kota pusaka. Tapi kalau dalam benak kita nggak ngurusin sejarah dulu ya. Oke, tapi kira-kira begitu. Ini tokohnya, jadi undang-undang urbanismenya disebut juga undang-undang Colombe. Ini tokoh yang menginisiasi, tapi yang menarik undang-undang ya. Karena waktu itu ilmu yang baru ya, dan ini semua kebanyakan adalah arsitek, kemudian landscape. Jadi ini orang-orang yang sebetulnya memang familiar dengan isu-isu heritage, dan mereka mengintegrasikan isu-isu heritage dalam aspek ketatakotaan tadi. Ini sebetulnya undang-undang ini dibuat karena memang pada saat itu masih ya kejadiannya. Kalau tadi di Paris untungnya ada Haussmann, tapi di banyak kota-kota lain itu urusan perkotaan masih harus diurusi. Jadi pembaruan perkotaan, kemudian kalau kota perlu diperluas gitu. Jadi rencana tata kota itu dibutuhkan saat itu, sangat dibutuhkan. Karena kota-kota di Perancis mulai berkembang dan konsisten ya dengan pemikiran itu. Oh iya, ini piciknya Perancis. Jadi ilmu tata kotanya itu dicoba pertama di daerah kolonial, daerah koloninya, Casablanca, kemudian Hanoi, dicoba di sana dulu, baru kemudian dibawa balik gitu. Tapi nggak apa-apa, kita lihat. Jadi tata kotanya tadi diterapkan. Yang merah-merah ini adalah titik-titik heritage, menjadi inspirasi atau sumber dari pembangunan perkotaan. Oke, namun singkat cerita, ya tata kota, apalah rencana yang tanpa pelaksanaan gitu, tetap aja kota-kota terutama di Paris misalnya, nggak cukup kalau cuma punya perencanaan. Kita mendambakan kembali kejadian seperti Haussmann tadi yang bisa nerabas. Haussmann itu tidak bisa memperbaiki seluruh kota Prancis. Banyak bagian-bagian Prancis, terutama ini ya, nanti juga sampai ke Perang Dunia II itu mengalami degradasi. Yang paling terkenal itu namanya Lilo 16, itu daerah Le Marais. Le Marais itu mohon maaf ditinggali oleh komunitas Yahudi yang miskin sebetulnya, dan mereka hanya mampu tinggal di situ. Kondisinya seperti ini. Masih ingat idenya Le Corbusier, Plan de Croissant, yang bikin tower-tower untuk 3 juta orang? Apa yang diusulkan untuk dibongkar? Daerah ini. Jadikan saja tower-tower untuk bisa menampung 3 juta orang, punya kebun yang lebih luas, mengatasi masalah transportasi. Setuju? Untungnya enggak, orang Prancis tidak setuju, walaupun beberapa ya, ini arsitek, dia punya ide untuk bikin sama seperti Le Corbusier tadi, cuma untungnya hanya beberapa spot, hanya 3 titik di Prancis itu kalau ibu dan bapak ke Paris dan sempat ke daerah pecinannya, Place d'Italie, banyak tower-tower tinggi. Itu termasuk kecelakaan karena orang Prancis mengadopsi ide-ide Le Corbusier tadi itu. Bongkar saja, bikin tower. Kecelakaan itu hal-hal yang disesali. Jadi ada beberapa hal yang disesali orang Prancis, seperti membuat tower-tower itu ada 3 titik, kemudian Tour Montparnasse, bangunan paling tinggi, kemudian penghancuran seperti Les Halles yang sekarang jadi Forum Les Halles, nanti ada fotonya. Oke. Nah, sekarang
kita nggak bisa, sebaiknya tidak membongkar, tapi harus diapain gitu kan. Kemudian muncul gejolak dan satu hari sekitar tahun 60-an, jadi bayangin tahun 40-an sampai baru tahun 60-an kemudian dipikirkan lagi. Jadi ternyata orang Prancis juga nggak hebat-hebat amat gitu ya. Perlu waktu 20 tahun untuk beraksi gitu ya, untuk ngurusi satu kawasan Lemare ini gitu. Tahun 60-an namanya André Malraux bikin satu undang-undang baru untuk bisa memperbarui atau membuat ini sebetulnya kawasan paling penting, kawasan paling cantik zaman dulu karena tempat tinggal keluarga kerajaan di sini. Tapi karena revolusi Prancis tadi, ini termasuk daerah yang sehingga kemudian ditinggali oleh komunitas Yahudi. Dia punya satu program namanya PSMV, sama seperti tanda petik Haussmann tadi, yang penting ada duitnya dulu, dan dia punya duit untuk melakukan pemugaran kawasan ini. 43 hektar, 884 persen. Duitnya 9,252 franc waktu itu. Jadi ini kemudian jadi program nasional. Dan satu Prancis sebetulnya hanya ada 2 PSMV. Jadi hanya ada 2 kawasan yang benar-benar dilindungi. Kira-kira kenapa? Karena perlu duit. Jadi kan bisa sembarangan kita bilang kamu kawasan yang nggak boleh diapa-apain. Jadi harus ikut aturan saya punya. Jangan lupa. Nah, nanti ada bantuan untuk memperbaiki. Walaupun baru tahun 96, nah sekarang Lemare seperti ini. Ya, jadi kawasan paling hip, turis datang ke situ. Istilahnya sekarang akhirnya walaupun jadi bagus tapi gentrifikasi. Oke, ya. Ini program yang lain lagi. Jadi bagaimana orang Prancis mencoba untuk mengintegrasikan isu heritage dalam isu perkotaan. Ini legal, ini pasar sebetulnya. Ini dibuat pada zaman Haussmann juga untuk mengatasi daerah ini yang kumuh waktu itu. Dibongkar, kemudian dia jadikan pasar seperti ini. Jadi kemudian ini juga nggak menarik. Kemudian proyek yang dibuat waktu itu menjadi seperti ini. Ternyata ini tidak kalah menariknya gitu buat orang Prancis. Jadi mereka sedih. Kenapa kita harus bongkar ini? Malah jadi seperti ini gitu. Ini yang tadi maksudnya tadi? Kan ini beda. Nah, yang tempat yang gitu? Ya, lokasinya sama. Di sini. Ya. Dan dibuat oleh Victor Horta. Tambah sedih lagi. Victor Horta itu tokoh arsitektur Art Nouveau. Sama Ramos Horta. Ya, jadi akhirnya mereka memutuskan kita bongkar lagi, tapi mereka nggak milih untuk bongkar ke sini, jangan khawatir. Gimana seri ini dibongkar? Iya, ini dibongkar. Jadi yang kayak gini. Dibongkar lagi. Mau dibongkar lagi ya? Mau. Moral jelek, udah sudah. Jadi yang kayak tadi lagi. Belum, enggak. Untungnya enggak, gitu kan. Mereka nanti memutuskan untuk tidak kembali. Jadi ini pilihan ya. Walaupun ini jelek, tapi ya, buat apa deh. Tapi nanti kalau ini dibangun sesuatu, karena sih sebetulnya banyak monumen-monumen ya. Ini harus nanti pesannya ya Lebati ini harus bisa mengidentifikasi monumen yang ada di sini, dan ini nanti akan memperkuat atau membuat lebih baik monumen-monumen yang ada di situ. Balik ke gerejanya ya. Iya, sini. Gerejanya yang mana tadi sini? Oh itu sih, gerejanya sebelah kanan itu. Ada daerah sini pakai. Bukan yang kanan, sebelah kanan atas, kanan atas. Kanan ini Yes, oh ya. bukan. Ya itu Itu kan? gerejanya itu. Karena sudut jalan ini juga masih ada tadi. Oh iya, karena ini juga ini sekarang jadi stasiun antar moda paling ramai, regional segala macam. Haussmann ada duitnya soalnya. Kalau ada duitnya mah harus cerita berarti nanti Pak Arya. Hasilnya seperti ini. Kanopi.
Ya nggak tahu, mungkin suatu saat mereka sedih lagi kan. Kok tetap jelek ya gitu. Drama. Gitu. Tapi tetap sekali lagi kalau melihat dokumen-dokumennya bahwa kawasan ini adalah punya sejarah seperti ini. Jadi pada saat ini lewat sayembara yang ikut Berapa tahun tadi? Kalau kita tahun itu berapa tahun tadi? Dari yang mulai yang pasar tadi itu berapa tadi? pasar. Kalau pasar di zaman Hosman Pak. Kalau ini saya lupa. Tapi sampai sayembaranya tahun 2000, sekitar tahun 2004. Dan baru selesai dibangun tahun lalu. Berapa tahun? Iya. 15 tahun. Sayembaranya ada Rem Koolhaas, ada Bernard Sumi, yang menang David Manjang, orang Aztec lokal, Aztec sana. Hasilnya seperti itu. Dan sebagainya. Ini kalau gambar lengkapnya, ya mudah-mudahan mereka nggak sedih lagi. Tambah jelek. Oke. Nah, ya ini mudah-mudahan memberi gambaran ya bagaimana heritage ya. Bakso tadi maksudnya bakso pertama ada makan bakso itu di mana? Ini saya kira tadi kita mulainya pas sebelum puasa. Jadi oke. saya kasih gambar ini. Oke. Dari tadi saya mencoba membayangkan kok nggak ada cerita tentang Konteksnya. ini gitu. Konteksnya. Ternyata kita nunggu perang selesai baru mulai acaranya 18.30. Oke, sudah mau selesai Pak Janko. Jadi Gereja Notre Dame, ya ini mau mengupdate apa yang sekarang sedang mereka bahas di sana. Gereja Notre Dame, oke, Gereja Notre Dame Lagi kita bahas sebetulnya. tahun 360. Jadi kenapa Gereja Notre Dame penting banget buat orang Paris ya? Itu bisa kita lihat karena usianya berapa? 850. Kita punya apa yang umurnya kira-kira segitu? Candi-candi yang ada kan? Buru-buru berapa? Abad 8. Apa tuh? Seumuran ya? Seumuran. Adik kakak. Waktu kita bikin Notre Dame kita bikin buru-buru gitu. Oke ya. Ya ini asal usul Paris ya. Jadi memang si Gereja Notre Dame itu ada di apa namanya? Jantungnya kota Paris, si Ile de la Cité ini. Sekarang Paris makin besar dan dia ya itu posisi. Ini sebelum Haussmann ya Pak ya, jadi masih melek gitu ya. Oke, dan seterusnya nanti bisa lihat sendiri. Ya, ini ngasih gambaran aja apa ya 17 April. Jadi berbagai media di Perancis mereka menampilkan gambar ini. Tidak hanya Perancis ya, sampai ke tetangga juga. Oke. Le Figaro, ini saya mau cerita bahwa kejadian terus kemudian ini Macron langsung bilang besok presiden. Oh, oke. Kita segera bangun. 5 tahun cukup. 5 langsung jadi perdebatan. Kita mau bangun kemana gitu? Mau kembali ke identik atau mau bangun seperti apa? Gitu. Jadi satu perdebatan. Orang Prancis memang senang debat. Kalau lihat TV Prancis tuh isinya debat terus. Malah istilahnya itu debat animated. Jadi debat yang apa ya? Jadi hiburan. Tapi ini jadi satu perdebatan besar. Yang jadi perdebatan adalah karena permintaan Pak Presidennya 5 tahun bisa nggak? Bukan dia nggak nanya 5 tahun gitu. Padahal kalau ahli bilangnya 15 tahun atau 20 tahun. Ini salah satu ada diskusi kemudian ahli arsiteknya mana mungkin kecuali kita mau melukai si bangunan ini. Oke, silakan. Nama saya Eser. Excel itu Excel. Windows. Oh, Bukan Eser. Iya. Merek baru. Iya, merek. Terima kasih buat Mas Kunto Ya. presentasinya. Saya dapat banyak hal baru. Sebenarnya topik ini sangat menarik buat saya karena selama ini tuh saya memahami konsep heritage itu bangunan heritage itu harus tetap
harus dilestarikan, harus dijaga, harus tetap pada bentuk awalnya ketika ketika dia ada kerusakan atau konsep yang benar maksudnya. Nah itu, tapi ketika ada tragedi kebakaran Notre Dame ini, saya membaca gagasan di sebuah artikel, katanya ini mengagetkan saya karena ternyata sudah tersebar luas paham-paham heritage yang berbeda dengan pemahaman saya sama ini gitu. Yang mana banyak di Eropa sana, khususnya di Prancis juga yang saya baca, banyak bangunan-bangunan heritage, bangunan-bangunan sejarah yang ketika direnovasi itu digabungkan dengan konsep-konsep atau ide-ide arsitektur yang kontemporer atau mungkin lebih ke futuristik. Nah ini yang mengagetkan saya. Jadi saya cari tahu ada apa di balik semua itu, kenapa akhirnya bangunan heritage itu bisa sampai digabung dengan konsep-konsep yang berbeda jauh dengan masa ketika bangunan itu dibuat kan. Ada seorang yang berpendapat katanya bangunan heritage itu benar, itu yang dilestarikan adalah historinya, tapi bukan bentuk dari bangunannya, tapi lebih ke cerita historinya. Nah, dan di saat khususnya untuk di kasus tragedi kebakaran ini dianggap sebagai histori juga gitu, yang harus diceritakan untuk orang-orang yang hidup di masa depan. Makanya kenapa mereka akhirnya sampai kepada pendapat bahwa ketika kita akan melestarikan bangunan ini, kita harus membuat desain yang lebih cocok pada zamannya, atau mungkin bisa lebih cocok untuk masa depan. Makanya mereka berpikir kita nggak perlu balik lagi ke masa lalu, tapi kita melihat ke masa depan. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah paham-paham seperti ini akan masuk juga ke Indonesia gitu? Dan apakah itu akan cocok untuk kultur-kultur yang ada di Indonesia? Gitu sih. Saya jadi jawabin. Terima kasih, Mas. Oke, Mas, silakan Mas. Menarik, Mas. Saya akan menjawabnya tapi bagian yang Perancisnya saja. Kalau yang diskurs mengenai masuk ke sini, mari kita jawab bersama gitu ya. Tapi saya pikir kalau lihat evolusi ini tadi itu, jangan lupa bahwa di Perancis itu heritage juga merupakan konsumsi, ada mainan politik gitu di heritage pasti politik, tapi sangat luar biasa. Kita juga kan buktinya Ngawi, Benteng Ngawi diusir itu kan, rumah Gadang. Kalau di Prancis sendiri itu perdebatannya belum selesai ya, karena sayangnya videonya nggak ketemu. Jadi arsitek-arsitek yang tadi yang ACHM itu pasti mereka sangat akan kekeh bahwa itu harus dikembalikan. Terus ide-ide mengenai sayembara internasional, saya pikir itu sebetulnya sangat banyak yang nggak akan suka. Jadi bayangkan heritage yang sangat penting, ikonik, landmark, tiba-tiba harus diserahkan kepada orang luar. Saya nggak bisa membayangkan perasaan orang Prancis itu kalau mereka menyerahkan urusan itu kepada orang di luar Prancis gitu, untuk memutuskan mau jadi seperti apa. Saya pikir sebagian besar nggak akan suka. Apakah ada yang mendukung ide-ide tadi? Ada pasti. Pasti yang pertama adalah arsitek yang nggak kebagian proyek. Karena kalau jalurnya normal hanya arsitek Dupont Limon sama ACHM yang boleh ngerjain. Tapi arsitek-arsitek muda gitu kan nggak mungkin bisa ikut ngerjain, jangan lupa ya. Jadi dengan sayembara itu mereka bisa ikut masuk ke situ. Ini kita bicara konteks politik juga ya, situasi kearsitekturannya gitu. Jadi ya silakan saja mereka berdebat, tapi saya mohon kita semua paham situasinya gitu. Saking gilanya Macron, itu dia sampai membuat satu undang-undang khusus untuk pemugaran Notre Dame. Di sana berarti misalnya parlementer atau seorang presiden bukan? Oh, harus tetap disetujui kan, tapi mengusulkan boleh. Ya. Itu sudah lewat DPR, nanti mau ke, saya nggak tahu ya, sistemnya 2 kamar. Jadi di yang pertama sudah lolos, nanti harus disetujui oleh yang lebih besar lagi. Undang-undangnya untuk apa? Untuk bisa mempercepat pemugarannya. Supaya bisa 5 tahun dan nanti bisa soal untuk pajak. Jadi kalau yang mau nyumbang itu nanti dapat pengurangan pajak. Dibikin kan undang-undang.
Jadi kalau apakah mau masuk ke sini apa enggak, kita bisa nggak bikin undang-undang kayak gitu bisa. Jadi jangan lihat sepotong-potong gitu ya. Ya. Untuk kalau kemudian juga dihubungkan dengan Versailles, dengan Mitterrand, itu kan juga mirip-mirip kan? Yang mana? Tadi Mbak Mitterrand juga dengan kekuasaannya membuat yang Louvre. Iya, iya. Maksudnya piramida. Iya, piramida. Piramida Louvre. Itu juga menunjukkan langsung dari dia kan? Kita lebih sabar. Itu waktu itu terjadi perdebatan, kemudian apalagi yang ngerjakan jangan lupa AMP dan Ceritakan dulu Pak. Jangan setengah-setengah, ntar yang paling muncul. Jadi pas ketika Mitterrand atau berkuasa, kemudian dia punya yang namanya Grand Projet atau Grand Travaux. Jadi proyek besar monumental itu termasuk Museum Louvre, kemudian Bibliothèque Nationale Française yang besar itu dan beberapa lagi. Yang Louvre itu cukup kontroversi karena Louvre kan sama seperti Notre Dame ini, dia monumen historis yang berkelas, yang kelas gitu ya. Dan dia mengundang AMP yang kebetulan berhasil membuat satu museum di Washington kalau nggak salah, dan datang dengan ide membuat piramida. Orang Prancisnya sakit hati dong, apalagi yang ahli-ahli heritage-nya gitu. Tapi si Mitterrand-nya kekeh gitu, ya, mau dicoba dulu gitu. Kita bikin simulasi ya deh, kira-kira gimana gitu, satu itu. Tapi mungkin akal-akalan dia ya, kalau itu dijadikan public hearing, kemudian publiknya lebih banyak yang setuju. Ya, settingnya. Tapi saya lihat sih kalau Louvre itu sebetulnya persoalannya bukan hanya pada heritage ya, tapi secara keruangan memang dia bukan museum kan. Sehingga mau nggak mau ketika mau jadi museum itu perlu satu perubahan pada layout bangunannya. Dan di sini sebetulnya si AMP membantu. Kan piramidanya itu kan kemudian dijadikan tempat untuk yang main entrance kan. Jadi bayangin karena Louvre itu bentuknya U. Jadi kalau masnya kebetulan ada di ujung yang U ini, terus pengen ke ujung U yang satu, berarti masnya harus muter gitu kan. Dan Louvre sebelum proyek pemugaran itu tuh bukan museum yang menarik. Baru setelah itu berjuta-juta orang kemudian datang ke Louvre. Tapi prosesnya sama, terjadi perdebatan antara orang-orang yang bilang nggak boleh diapa-apain, sama orang yang bilang ayo dong kasih kesempatan gitu. Nah, yang menarik dari cerita Mas Muto ini adalah yang terakhir beliau mengatakan berjuta-juta orang datang. Jadi hari ini orang Perancis terima kasih dengan itu karena pariwisatanya meningkat. Tapi kalau kita bicara pariwisata, nah kalau Mbak Eri nanti saya minta bicara karena Mbak Eri tidak akan menyetujui pariwisata. Mbak Eri pasti akan mulai dengan pariwisata itu bonus gitu kan. Apa pendapat Mbak Eri Mbak? Diskusi lanjutkan Mbak dengan cerita barusan. Beliau betul pada posisi itu. Gimana ceritanya nih menghubungkan? Menarik ya, sempat terima kasih. Memang pas dengan Notre Dame untuk bayang. Kalau masalah perdebatan sih kita juga perdebatan pasti ya. Ada yang setuju untuk yang aslinya, ada mau ke depannya mau seperti. Memang tidak terlalu jauh juga menuju ke perubahan. Hanya saja satu yang diperhatiin bahwa di sana selalu didukung dengan peraturan. Dan peraturannya tidak terlalu susah untuk membuatnya, sementara di kita kan perdebatannya dulu yang panjang. Akhirnya lupa di peraturan, jadilah itu bangunan, baru salah, baru ada masalah. Dan itu barangkali kita juga perlu belajar kayak gitu. Memang kalau masalah pariwisata kita memang tidak terlalu ke arah sana, tapi itu ya bilang itu sebuah bonus karena barangkali konsep wisatanya yang perlu diperbaiki dulu di sini karena yang sekarang ini adalah hanya berkunjung aja. Sementara kalau kita sih maunya adalah orang kalau berkunjung itu keluar dari tempat kunjung itu dan mendapat pencerahan. Sedangkan yang sekarang itu kan belum itu, baru udah berkunjung dihitung berapa orang yang masuk, selesai itu income Indonesia gitu. Harus batas itu. Ya kali itu yang perlu kita sama-sama perbaiki. Dan tadi satu kita untuk warisan dunia konferensi 72 itu sebenarnya juga dimulai oleh arsitek. Walaupun kita di Indonesia lebih banyak yang arkeolog yang pakai, tapi saya pikir itu sih bukan
satu permasalahan gitu, karena ya memang adanya gitu. Iya. Itu sudah takdirnya Pak. Udah nggak bisa Sekarang diapa. kalau saya sih malah melihat sekarang kayaknya harmonis ya antara Oh, iya. lebih baik. Oh, iya. Sering-sering foto bareng Pak. Dan Iya harus nih. Tapi saya nggak pernah diajak. lain kita foto bareng. Karena saya juga udah berapa lama ya nggak ngikut di acara urusan pemegaran hutan geologi, warisan cagar budaya, tapi saya lebih banyak ke urusan warisan dunia. Itu barangkali yang diceritakan. Dihubungkan dengan warisan dunia, saya yakin Rotterdam masuk dalam list warisan dunia juga. Tapi nggak individual. Ya sebagai satu kota Iya. Paris ya. Yang menarik itu seluruh ini kan sebenarnya kawasan. Ya. Kawasan kalau itu. Kota itu. Yang sepanjang Sungai Seine, jadi itu masuk Rotterdam sampai ke Etel. Iya. Oke, ada nggak diskusi di sana tentang masalah itu? Karena kan di sini kan kalau mau apa-apa, kata-kata itu, wah nanti kita dicabut dari cagar budaya nih, gitu ya. Buru-buru baru dikencingin aja, besok ditulis surat sama UNESCO, saya dipanggil, ngapain nih, gimana nih? UNESCO dikasih peringatan, memperingati Indonesia karena tadinya tidak terpelihara dengan baik gitu ya. Jadi kan menarik ya. Nah di sana, Diskusinya bukan soal itu sih. jadi tapi tidak akan bukan soal ditakut-takuti itu enggak. karena dia lah yang membuat itu juga, karena pusatnya juga dari Paris juga sebenarnya. Jadi apanya? Pusatnya yang menentukan kan di Paris juga. Iya. Headquarter kan di sana juga. UNESCO itu patronnya kantor UNESCO di sana. E-commerce di sana. Segala macamnya di sana. Nggak ada perdebatan yang menghubungkan dengan mereka. Sebenarnya untuk Indonesia juga memang ada agak kekeliruan ya. Sebenarnya UNESCO itu tidak pernah mengancam, tapi kekeliruan dari kita aja. Iya. Karena segala informasi itu dapatnya dari ini. Jadi kita yang mengadu, ada yang mengadu istilahnya karena desperate barangkali, kok nggak diperhatiin sih, udah gua ngadu ke sana. Kayak sana negor ke sini. Negor sini pasti yang ditegur adalah pemerintah. Iya. Sehingga ya kayak gitu. Sehingga bagaimana sebenarnya public participation itu yang belum terlalu diterapkan. Nah sekarang memang wacana untuk warisan dunia itu kan memang wacana yang warisan dunia itu untuk masyarakat sekitar, bukan hanya sekedar melestarikan si Borobudur. Terserah Borobudur mau terserah mau apa, tapi kalau masyarakatnya miskin mendingan nggak usah. Karena maksudnya ini seperti itu. Mas Adit, kalau ada kasus misalnya museum bahari terbakar gitu, terus ada diskors kayak gini, apa kira-kira yang ada di sana? Kan ada bagian daripada sistem. Kalau kita kemarin lucu-lucuan, ini 2 hari presidennya udah komentar. Kalau mau museum bahari nggak ada yang komentar. Gubernurnya belum komentar. Udah berapa tahun itu? Oh, nanya sekarang. Apa harus komentar? Kenapa? Apa harus komentar? Yang mana ya Pak? Gubernur terhadap kebakaran? Kebakaran ya sebetulnya Sebagai iya harus. kalau di rumah Anda kebetulan ada garasi Anda kebakar gitu kan berarti Anda akan komentar. Karena dia termasuk bagian penting dari kota ini. Ya. Oke, Tapi di silakan. situ kan ada rasa milik. Sama. Ya mungkin itu tadi karena itu kan bangunan Belanda. Ya. Indonesia kan baru ada tahun 49 sebetulnya. Maksudnya yang itu Indonesia. Indonesianya. Indonesia. Jadi ini nggak usah dihitung. Bukan bentuknya Indonesia. Yang mana yang museum Bahari bahari? Kalau kan kita harus melihat dari berbagai sudut ya. Iya. Dan macam-macam. Artinya kalau tadi 1919 kan Prancis sudah menunjukkan tata kota. Dari mana aja Indonesia aja belum ada kok. Nah emang kan saya nggak cerita Indonesia, saya cerita Tadi ada di sini. Nah, Iya Pak. jadi dari berbagai sudut kan. Iya. Terima kasih apa gitu. Terus terang saya nggak terlalu jelas ya apa yang dibakarkan ini orang dalam hati saya mau ngomongin gereja apa mau ngomongin kota-kota ya. Tapi saya tertarik dengan kata-kata Bapak pertama
apa yang bisa kita belajar, apa yang Museum Bahari bisa belajar dari gereja Kubah Utara itu. Sini kita bahas. Yang di mana Pak? Gereja Kubah Utara Yang di mana ini? di Notre Dame. Oh, Notre Dame. Dan kalau mau diperluas, apa yang kita bisa pelajari, apa yang kota tua Jakarta bisa pelajari dari lekatnya orang Prancis terhadap heritage kotanya. Saya susah nggak tahu yang diomongin dengan sependek. Iya. Ngomong saya studinya arkeologi. Jadi mohon maaf kalau agak sedikit. Iya nggak Pak? Siapa silakan. Ya, saya mau menghubungkan ke Museum Bahari ini tadinya. Saya sih dengar cerita Museum Bahari sudah sekali aja selesai gitu ya. Sementara Notre Dame yang masih hangat itu pasca bencana mereka responnya sangat cepat gitu. Selain bagaimana untuk membangun kembali, juga ada wacana untuk membuat bangunan sementara, pengganti sementara seperti halnya gereja yang di Christchurch, yang mana itu sebenarnya walaupun sementara, pokoknya yang arsitek Jepang itu yang pakai kayu gelondongan itu pun sangat ikonik walaupun sementara. Ya, bagaimana pendapat Bapak tentang bangunan-bangunan lain yang pasca bencana ini? Responnya Aduh kan kemarin bikin website ya terutama untuk di Indonesia. bukan Ando yang bikin si Bernasumi ya, yang bikin gereja dari kertas tuh Bernasumi ya. Bangunan sementara di Jepang Kalau nggak salah Sumi Bernasumi. Nah terus apa konteksnya dalam tadi? share aja sih. Maksudnya kalau di sini seperti ya respon itu hilang begitu saja. Ada bencana, sebenarnya kan mungkin ada juga kan masyarakat yang ingin datang ya, walaupun sisa-sisa dari Museum Bahari itu pasti ada, tapi ya hilang begitu aja, nggak tahu kapan akan dibangun lagi dan apakah ada bangunan penggantinya atau enggak. Kalau SOP-nya sebetulnya kalau ada begini kebakaran, yang perlu dilakukan pertama sih melindungi dulu yang masih ada. Karena seperti si Notre Dame ini kebakaran, dibuatkan tenda darurat supaya nggak kena ini dan itu, minum yang masih ada. Kan si Museum Bahari kan juga gitu kan, dibuatkan tendanya supaya nggak kena sisa-sisa material yang masih ada, nggak kena hujan dan sebagainya. Itu yang penting pertama, SOP untuk melindungi. Cuma kemudian kalau kasus nanti Museum Bahari bisa ditambahkan setelah dilindungi, apakah kemudian mau langsung direhab apa mau dibongkar dulu? Karena kalau direhab kan perlu uangnya banyak, uangnya belum ketahuan. Jadi kita memang belum punya SOP yang bagus sih kalau mengalami masalah-masalah seperti itu, kebakaran atau apa sih yang harus dilakukan. Ini kan bukan seperti bencana alam. Kalau bencana alam itu kita punya uang fresh yang siap untuk, di bencana alam untuk heritage kita belum ada. Tadi mana baik? Yang menarik sih sebenarnya dari tadi kan sudah menunjukkan pendapat-pendapat dari sana ya, saya sih nah itu jadi banyak yang gimana ternyata heritage itu nggak hanya harus ada yang dikasihkan, ada yang tidak dipertahankan, ada yang bisa banyak banget sih dari apa, ada yang ini udah masa ini ya sekarang nggak perlu, ada juga yang juga suka dia pertahankan. Bisa menarik kalau tiba-tiba enggak, ini kita boleh kasih baru yang dia ngasih, nah itu juga menarik. Nah, jadi sekarang kita masih terjebak dengan batu bata, kita harus monumen sih, tapi kan kalau
heritage itu bagian dari pengembangan kota. Jadi makanya kita sebagai bagaimana kalau pengakuan akibat dari sejarah kotanya. Dan itu kemarin kami sudah dari Badan Pusat Kebutuhan Nasional sudah melibatkan keseluruhan provinsi untuk mengawal menggali dan mengkaji sejarah kotanya dulu. Kemudian kita mengidentifikasi bangunan-bangunan cagar budaya ataupun masih diduga budaya, dan kemudian akhirnya bisa melihat pengembangan kotanya di mana dengan dua itu kapan itu yang sekarang kita terjebak dengan kalau ada jalan dulu jadi monumen enggak sekarang nggak seperti itu, dan alhamdulillah sekarang kita di Jakarta yang masuk tadi kita juga ngomong itu sebagai monumen kita ngomong sebagai berhala. Diskusi kita sebetulnya kalau kita nangani museum bahari, bagaimana bisa yang TPI itu kan juga digarap gitu kan, langsung kita konteks kawasannya yang mau kita gimana kali dan itu jadi momentum untuk menggarap museum bahari dan sekitarnya. Iya, memang kawasan jadi mirip kayak gini. Jadi ternyata pelan-pelan kita berubah itu, pola berubah itu, dan gimana juga pemunggaran juga bukan berarti harus mengembalikan yang lama, tapi ini envelope-nya aja. Kebetulan yang kemarin kita sama-sama kalau masuk itu materialnya baru, tapi envelope-nya gitu. Ya itu menarik dari pelestarian. Jadi pelestarian itu nggak lupa dengan sejarah kotanya, dan pelestarian itu bukan memberhalakan. Itu gimana kita bisa menghidupkan bahwa itu menjadi lebih baik buat masa kini, nggak masa lalu. Itu terpenuhi di Iya, ada. Termasuk. Dan saya lihat itu ada celah di situ untuk bahwa kita harus bisa itu berkembang, bukan sekedar monumen saja. Ya, jadi masih sangat bermanfaat, tapi perlu diturunkan lagi. Dan itu kayaknya bisa penjelasan PP-nya. Kalau contoh kan, sebagai contoh, Bisa lebih keras mas, biar kita bisa. kalau main apa kan? Sebagai contoh, Maksudnya? yang dia kan nggak murni mengembali, nggak memberhalakan lah kalau saya istilahnya. Nah kalau ngopi kok di atas. Gini, kalau itu diskusi kira-kira begini mas, karena ada arkeolog mas. Jadi saya pernah bercanda dengan Pak Profesor Mendagito. Saya bilang, Pak, beda saya dengan Bapak itu adalah kalau Bapak membawa kita ke masa lalu. Teman-teman arkeolog itu berpegang pada suatu masa lalu, kita dibawa ke sana. Sedangkan kita pengen bawa masa lalu ke masa kini gitu. Nah karena di masa kini ya dia pakai bahasa kita gitu. Tapi ada ceritanya. Saya kira pendekatan yang paling sederhana gitu. Jadi kalau tadi bicara soal OPEC gitu, kalau arsitek bilang ya OPEC harus bicara untuk hari ini gitu. Kalau dulu dia fungsinya apa, hari ini untuk warung kopi oke aja gitu. Karena masa lalu ini dibawa ke masa kini. Jadi kita tidak bicara soal, nah digabungkan dengan cerita Mas Adi tadi, historik urban landscape itu memang kebetulan di kita iya dan tidak gitu. Kalau kita bicara kota-kota di Solo, Jogja gitu ya, mungkin beda, di mana dia punya ketebalan historis yang cukup. Sementara kita di Jakarta Dan masih hidup, dan ya, masih hidup, dan ya, masih hidup. ya. Itu artinya. Kalau kita di Jakarta ini kan historik kita kan lapisannya pendek ya. Benteng itu tahun berapa? Benteng Batavia itu. Ya, kan cuma daerah itu aja kan. Begitu dia ke sebelah sini kan Sudah 500-an. tapi dia aja kan di titik itu saja gitu kan. Gitu. Jadi pada waktu kita mengembangkan kelanjutan beda dengan tadi cerita Mas Munto tadi kan. Paris yang sudah dirusak sama dia pun sudah jadi heritage sekarang gitu. Yang katakanlah dirusak lah ya dari sebuah cerita yang amorf kemudian ditarik oleh Dan proyek mitra sebetulnya mau membuat heritage. Dia membuat heritage. Jadi sih kalau kita lihat kan perencanaan kota Jakarta yang bisa dibilang cukup Maju kemana Pak? Maju ke depan. Komprehensif lah. Oh ada ya? Itu kan ada. Oh, iya. Korannya. Itu sebesar koran. Sebesar koran. Tebalnya mungkin 600-800 halaman. Itu perencanaan 800 halaman. Maaf nggak itu. Mungkin bisa tanya sama Sugada siapa? Sugada. Oh iya, kalau Pak Budi Salah satunya. Iya. 800 halaman. Kurang lebih. Pokoknya Tahun 70-an itu.
luar biasa itu, perlu dicari itu. Agak malas lah membacanya, selain besar, berat. Oh ya, itu maksud saya tadi. Tapi itu penuh gambar-gambar, isinya penuh arsitek. Jakarta perencanaan kota tua Jakarta. Terus kalau nggak salah sesudahnya itu ada terbit lagi. Itu udah membuat rencana sampai ke laut. Nah itu ada gelombang-gelombang seperti yang diatur. Mungkin Pak siapalah. Dan kalau saya sih merasa waktu zaman Pak Budi dan gubernur kita yang biasa disebut sebagai Ahok itu kan cukup diperhatikan lah. Tapi mungkin itu kali politik. Setuju sih Mas, terus terang dari perjalanan kita pun Soekarno berbuat banyak untuk Jakarta ya. Jadi cerita-cerita tentang Paris tadi, kalau kita refleksikan ke Jakarta mungkin Soekarno yang berani secara keilmuan dan kepribadian dia menggariskan bahwa walaupun di belakangnya ada silaban ya yang bisikin dia ya, tapi anyhow dialah yang politika dulu kan. Bahwa Mitterrand itu menunjuk seorang P itu hanya karena dia jatuh cinta pada salah satu karya P di Washington, dia jatuh cinta. Dan bahkan dia mengabaikan semua peralatan kota Paris itu untuk menetapkan saya mau itu. Dan cerita yang apa namanya cukup dramatis kan, P sendiri kan juga begitu kan. Pada waktu dia menyerahkan dokumen itu dia bilang saya tidak mau, maka saya dibuka sebelum di depan presiden. Jadi buka di depan presiden, di mana semua orang tata kota di sana hanya boleh melihat setelah itu gitu. Dan presiden mengatakan kasih saya waktu 2 hari. Dan terjadilah itu, dan hari ini semua orang bilang oke, memang we're doing right things. Berarti AMP juga nggak bisa prediksi apa yang terjadi. Oh iya. Itu keputusannya. Ya itu kan cerita-cerita ini kan seperti cerita-cerita istilah kita Mas, yang terjadi di Spanyol apa namanya, yang di museumnya museum di Guggenheim di Spanyol. Oh di Bilbao Effect ya, cerita kita tentang Bilbao Effect kan juga gitu kan, bahwa sebuah karya arsitektur itu mampu berdampak pada sebuah kawasan, bahkan pada budaya kota itu. Dan hari ini masih bisa dibuktikan, bisa ada gitu. Ada lagi? Yes. Jadi mendengar cerita tentang kisah gereja terbakar tadi, bagaimana gereja kuno mengibadah kuno terbakar dan dibangunkan lagi, tapi tidak melihat mengembalikannya ke bangunan semula, tapi adalah menyesuaikan dengan masa yang akan datang. Padahal kalau di kita siap ada ungkapan kata Soekarno ya, jas merah, jangan lupakan sejarah. Berarti kalau bangun itu seperti apa, rusak itu dikembali lagi seperti itu. Apa gimana kalau bangun kuno kata saya, bangun ibadah terus terbakar, supaya ada unsur jas merah itu kembali lagi, itu apa upaya kita sebagai arsitek untuk bisa persis yang tadi tinggi sekian, bagaimana kan kita memang ada data lagi. Bangun kuno kan udah ada gambarnya, udah bilang berarti udah terbakar habis. Bagaimana upaya kita sebagai arsitek untuk menyelesaikan itu seperti ada konsep jas merah itu kita pakai lagi. Bagaimana perusahaan? Apa di foto-foto atau bagaimana kita pakai lagi? Ya di bagian ini Informasi juga berangkat kita kalau di ada kasih untuk minimal pelestariannya dokumentasi. Tapi apa ya? Kalau dalam saya kan konteks Prancis tadi, maka filosofinya adalah bukan pada pengawetan ya Pak, tapi bahwa bahkan kota atau bangunan itu sebetulnya masih bisa berkembang gitu, bisa hidup. Jadi bukan karena kebakaran saja itu mau muncul pemikiran mau dipertahankan atau mau melihat masa depan. Bahkan bangunan yang tidak apa-apa pun masih harus terus dipikirkan supaya dia bisa relevan dengan zamannya. Itu yang menjadi dasar filosofinya kalau di Prancis itu.
Dan sedikit banyak kan undang-undang kita juga memungkinkan itu kan sebetulnya. Iya, jadi yang namanya pelestarian itu bukan sekedar perlindungan atau mengawetkan saja, tapi memungkinkan untuk pengembangan dan pemanfaatan. Artinya nanti ada implikasi pada perubahan-perubahan ruangan atau apa gitu. Tapi soal identitasnya itu memang harus dijaga. Kalau tentang tempat-tempat ibadah ini, yang paling banyak efeknya itu tragedi Nepal. Yang kemarin itu ya. Itu kan banyak. Dan selain disebutkan pula bukan hanya kuil-kuil yang merupakan monumen, tapi juga rumah-rumah penduduk yang memang usianya sudah ratusan tahun terbangun. Kita punya kasus di DKI itu yang kelenteng Batal yang di Petak 9 itu kan mau dikembalikan lagi. Terus ternyata menemukan kesulitan. Kalau itu sama sekali tidak ada treatment perubahan yang baru, dia punya masalah dengan banjir. Jadi sama si pemohon kebetulan yayasan, Pak, kalian mau membangun ulang, boleh nggak kalau agak dinaikkan, boleh nggak kalau dibuatkan parit gitu. Artinya untuk tetap membuat si bangunan itu relevan apa ya, cukup mumpuni lah dengan hari ini gitu. Saya yakin yang di Nepal pun itu pasti dibuat untuk build back better. Udah tahu ada gempa, pasti nanti ada treatment supaya kalau ada gempa lagi dia nggak akan roboh lagi kan. Dan mereka kan fungsinya terutama untuk pariwisata. Ya. Jadi yang dilestarikan adalah selain kuil-kuil juga rumah-rumah penduduk yang merupakan tempat pariwisata seperti penduduk kaum Newari. Ya. Ngomongnya jadi ngomong. Satu lagi, tapi yang soal kepikiran nanggapin atau apa ya? Tapi kebetulan mereka gimana emang kita tahu jangan hanya sudah mudah gimana dia bisa kembali pokoknya itu bahkan baru kayak tadi saya baru tahu ada kafe kayak nasi dari menarik waktu itu kan Arabica ya terus lokal dan itu menarik kalau bisa begitu bagus karena lokasinya juga itu posisi di situ kan ada di kota kan di Semen bagus banget dan yang menarik makanya proses pembuatan sudah dari TPI juga ya layar-layar sejarah itu dibuka lagi itu juga jadi ada sejarah tapi juga bisa dibuka yang memang dibolehkan. Saya mewakili arkeolog kali yang salah artikan. Sebetulnya yang diminta itu mengawetkan sebagian aja yang sangat penting supaya cerita itu ada buktinya, tidak hanya cerita. Signifikansi. Iya, yang mewakili yang paling mewakili makanya saya rasanya itu contoh yang baik. Kantor buat apa tetapi dia bisa menentukan dulu tanahnya itu Bagus lah kalau kita sudah setuju kan. Jadi salah satu kebaikan dari diskusi hari ini bahwa kita setuju di satu hal itu. Bahwa boleh diapa-apa. Boleh diapa-apa. Iya. Satu itu pasar. Tambahannya mungkin boleh diapa-apakan karena juga kan yang lebih penting keamanan, standar keamanan yang sekarang udah dipahami. Iya. Itu juga harus diaplikasi gitu Iya, di proses restorasi atau renovasi. Apalagi kalau kasus-kasus museum bahari yang kebakar, ya jangan sampai kebakar lagi kan. Jadi dia kebakar kemarin kan karena syarat-syarat pada saat membongkar syarat-syarat kebakarannya nggak terpenuhi. Tanpa harus menyebut apanya. Ya. Tidak ada. Saya Kayaknya kita kemarin diskusinya lebih privat Pak ya. Baca artikel ini tentang di Italia. Italia kan kebanyakan mereka kan punya seribuan sekian monumen kan. Monumen semua bisa. Iya, kalau nggak salah
1000-an atau puluhan ribu gitu ya. Banyak banget. Nah, mereka ada satu bangunan yang dijadikan museum. Tadinya kalau nggak salah winery itu apa? Anggur. Dan di permukaan lantai itu dipoles sama tekstur yang baru. Jadi kalau dulu tadi menyambung ya perkataan ibu tadi kalau dibawa ke konteks semacam teknologi ya disesuaikan dengan peradaban sekarang, standar sekarang. Kalau Italia itu sangat penting karena mereka itu rentan daerah gempa. Oh, di Italia banyak gempa ya? Daerah gempa. Oh, oke. Iya, jadi bagus buat saya. Itu banyak kerjaan di sana. Saya sampai lupa. Jadi ini kesadaran bahwa mereka harus melestarikan dengan isu-isu building code itu karena ada satu kebakaran, kemudian daerah seperti Venesia banjir. Jadi mau nggak mau itu bangunan memang harus diupdate terus untuk bisa respon terhadap isu-isu seperti ini. Building code-nya itu ketat banget di sini. Memang kalau udah jadi warisan dunia nggak bakal bisa ambruk kan, nggak juga. Tapi kayaknya kalau saya sih lihat nggak sekaku itu ya aturan ya. Jadi memang kondisi saat itu seperti apa, makanya perlu ada kajian. Kalau kajian itu seberapa jauh mesti bisa dikembalikan sesuai dengan kondisi saat ini ya. Tapi tidak semata-mata tadi lantainya lantai pro tiba-tiba ganti aja karena teknologi sekarang. Sebenarnya bangunan yang terbengkalai gitu. Jadi tiba-tiba aja dijadikan satu museum. Ya, jadi bukan museum yang kalau museum kan nilai sejarahnya lebih tinggi. Jadi ini memang bangunan yang biasa gitu. Kurang bernilai ya, tapi paling tidak sih makanya dijadikan museum ada maksudnya nilainya tidak terlalu tinggi secara nasional tapi secara lokal saja. kalau gitu menutup. Iya, kalau disimbolkan. Karena kebetulan kalau kasus Prancis kan heritage-nya itu dalam konteks perkotaannya itu loh. Jadi bungkusnya itu adalah proyek kalau kita itu ya revitalisasi. Jadi proyek revitalisasi itu untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi baru, karena bangunannya harus hidup mau nggak mau. Sekarang undang-undangnya kalau di Amerika kan ada 3 undang-undang yang melindungi cagar budaya lah, istilahnya dari aktivitis, dari monumentum, kemudian lagi ada 3. Di sana undang-undang ya, undang-undang yang tadi kemudian kalau undang urbanisme berarti dia berlaku wajib. Kita sih sebetulnya sudah menerapkan semua, cuma nggak ini aja. Ya. Misalkan ini ada bangunan sejarah, mau terbakar habis, kalau pendapat saya pribadi, itu harus
bukan sejarah. Contoh, ini kalau saya jangan bayar, Ka'bah terbakar. Habis itu dibuat bulat supaya banyak dunia atau bagaimana? Apa dibuat bangunan segi lima? Bagaimana contoh bangunan seperti ini pinggir dari Ka'bah terbakar? Habis itu dibuat beda. Ini yang Ka'bah Pak, jawab Pak. Tentang yang Ka'bah Pak semuanya. Karena misalnya ini Jadi susah jawabnya kalau Ka'bah. Karena kasih jawaban kan baca ayat saya dulu. boleh sendiri baliknya seperti semula lagi, segi lagi, segi sama. Jangan berubah. Kalau diubah lagi sudah ke depan arah ke atas, ke terbang, tidak bisa. Ini yang mesti jelas dulu nih. Kalau bangunan bersejarah, apa namanya kalau istilah Jakarta perlindungan cagar budaya itu kembali 100% orisinil, nggak boleh berubah. Kita rumah sendiri bangun 10 tahun lalu, ini satu umur 200 tahun harus kembali semula lagi. Saya kira pendapat saya mungkin agak aneh beberapa kali. Saya kira yang hal prinsip itu nggak boleh diubah. Kalau di Kira-kira apa yang ada supaya terjadi lupakan sejarah itu udah konsep lain di sana, lain di sini. Kalau di Prancis mungkin lain budayanya, kan lain dulu, lain ikannya. Kita sih lain lagi. Jangan kita mengacu di Prancis bisa, kita coba rubah dengan cara itu. Ini pendapat saya ya. Berapa seperti apa? Dan kalau kita jadikan itu seperti bangun orisinal kembali, seperti apa? Bagaimana caranya? Kan udah habis. Apa berdasarkan tadi berkata wawancara terus kenapa Bang? Supaya persis 100%. Bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Susah itu. Kalau yang kayak gitu kan sebenarnya nggak susah ya, karena dokumentasi itu harus foto, entah tulisan atau apa. Jadi kalau dari sisi prinsipnya kalau sepanjang dokumentasinya mendukung bisa. Tapi Indonesia itu bukan orang yang rajin mendokumentasikan, baru PBA yang rajin. Kalau kita nggak ada, jadi setiap bangunan, sehingga akhirnya ya itu orang bayar untuk proses itu. Kalau udah kebakar habis semua, ya Amin ya. amin. Karena itu bagian dari sejarah juga sebenarnya Pak. Dia pernah terdengar, akhirnya kembali, ya kita bisa mencatat itu sebagai satu. Ya pokoknya dikembalikan sebenarnya persis semula lagi. Nah, Bapak kita berpendapat ini kebetulan undang-undang kita tidak berpendapat seperti itu. Yang mengharuskan. Tidak mengharuskan demikian. Jadi gini Mas, kalau kita soal mengembalikan, nggak usah satu bangunan. Anggaplah tadi Museum Bahari ya. Museum Bahari itu kalau kita sepakat kita akan mengembalikan dia seperti aslinya. Maka pertanyaannya pertama adalah, adakah data aslinya? Data yang seperti itu. Karena kalau tidak, kita sudah usah pembohongan. Jadi kalau tidak, kita tidak punya data yang 100% betul, kita dikatakan bahwa siapa bilang ini asli. Kalau kita sepakat di museum hari kita kembali ke aslinya. Pertanyaan pertama saya adalah, adakah kita punya dokumen yang 100% benar? Ya, jadi begitu dia tidak mungkin, maka yang tadi bisa bukan dianulir, bisa kita interpretasikan kembali. Nah, interpretasi kembali ini tergantung dari sikap kesepakatan bersama, karena dalam hal ini tidak ada benar dan salah. Menurut kita benar, menurut saya salah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sepakat di ruangan ini bagi atau kembalikan kasih, ya oke, saya tidak paham, saya paham dengan itu. Jadi ada sebuah kesepahaman bersama, karena di sini tidak ada benar dan salah, tidak ada hitam putih, tidak ada. Jadi sebenarnya kita kesepahaman bersama. Bagaimana kita membaca undang-undang, bagaimana kita membaca aturan, bagaimana kita membaca semua teori-teori pemugaran yang kita terapkan sebenarnya sesuai dengan kesepakatan kita. Kayak sebagai contoh yang mudah lah ya, pada waktu Borobudur ditemukan pertama kali sebelumnya tidak seperti itu, tapi kemudian disepakati bekerja seperti itu. Bahkan yang terakhir pemugaran dibongkar, dia diisi beton di dalamnya, dikembalikan gitu, karena semua betul, semua asli gitu. Tapi begitu ada bagian yang tidak asli, misalnya payung yang ada di atas itu, perdebatan yang menarik gitu ya. Dan akhirnya sekarang diputuskan tidak dipasang, ketika perdebatan itu ada di sana. Atau berahu yang berahu apa lawan yang dua kiri kanan itu ya ringin lawang di Majapahit juga begitu.
Ada yang bilang kenapa nggak difotokopi aja gitu, tapi kan nggak ada datanya, perdebatannya lagi. Dan begitu ada kesepakatan, kita semua sepakat gitu bahwa itu diambil seperti itu. Jadi apa yang di yang Bapak sampaikan boleh saja Bapak sampaikan, kalau kita semua sepakat, oke. Gitu. Tapi tadi intinya ada di situ, intinya ada di kalau kita mau memperbaiki atau mengembalikan kepada satu yang asli, kita punya data yang precise, yang betul. Kalau tidak, dia menjadi apa ya? Ya lain gitu, asli tapi tidak asli, ya fake gitu. Itu terjadi di ini ada di bangunan yang dibangun kembali yang kota itu mumpung lagi hujan, nggak bisa keluar juga. Siap. Perasaan itu kan perasaan itu. Oh gitu. Iya. Karena data yang pertama tidak. Ya. Itu yang Anda kembalikan. Yang akurat. Bisa dipertanggungjawabkan. Jadi prosedur diikuti gitu kan, ada kajian sejarah. Ada kesepakatan Pak. Kalau sepakat ya tidak. Iya. Saya hanya berpikir sendiri berarti bisa mengusulkan dengan beberapa pihak. Ya karena tadi tidak ada salah yang benar Pak. Saya selalu ditanyain itu Pak, kalau saya akan memugar satu bangunan, pertanyaan pertama, kalau kamu pugar ke masa yang mana? Itu pertanyaannya selalu begitu. Dan saya selalu mengatakan paham saya bukan paham yang ada di pantai. Saya bilang bahwa ini bangunan arsitektur, maka saya akan kembalikan pada seluruh masa yang ada. Jadi kalau orang itu dari lahir sampai tua itu punya sejarah, arsitektur adalah seperti itu. Saya nggak bisa kembali kepada masa remajanya gitu, nggak ya Pak. Saya punya data dia bayinya, saya sampaikan gitu. Itu paham saya kalau mengatakan gitu, maka itu yang kita mau mengatakan beda kami dengan teman-teman arkeologi nggak bisa mengatakan begitu, tambahan-tambahan itu harus dihilangkan gitu kan. Kita kembali ke aslinya kan gitu, karena di arsitektur tambahan itu bisa menjadi signifikan kalau dia dirancang dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Seperti tadi gereja yang tadi kan, itu siapa tadi Pak yang memugar gereja itu pertama kali? Filoleduk itu tidak bisa diacukan, itu sebuah peristiwa perjalanan arsitektur dia gitu. Kalau untuk monumen yang lebih modern sih ya, kita ingat aja WTC, itu kan totally different thing. Totally different. WTC cerita beda lagi. Iya, dan tapi tetap aja monumen. Jadi walaupun di masa yang era tertentu. Dan itu dijadikan monumen dalam tanda kutip Dan dibentuk sebagai lagi untuk mengingat itu. Ya. Dibentuk sebagai Amerika masuk lain gitu ya. Itu Amerika punya cara. Boroknya yang harus dibentuk. Ada politiknya nih. Iya. Siap. Ada lagi? Oh tidak ada. Sudah berhenti. Karena hujan sudah berhenti. Bisa makan lagi. Terima kasih buat Mas Kunto. Kita kasih waktu.